Tidak seperti uang, waktu tidak dapat dikembalikan. Sekalinya hilang, maka akan hilang selamanya. Halo semuanya, nama saya Alia. Kali ini akan membahas buku 15 Secret Successful People About Time Management karya Kevin Cross. Buku ini membahas 15 menit rahasia orang sukses tentang manajemen waktu. Bagaimana jika seandainya kebiasaan sederhana yang bisa meningkatkan produktivitas bisa 5 hingga 10 kali lipat lebih tinggi dari biasanya. Terkadang kita juga diganggu oleh notifikasi dalam HP saat kita masih sibuk melakukan pekerjaan. Tetapi karena rasa penasaran, kita akan melihat dan bermain HP. Secara tidak sadar berkelanjutan sehingga tidak lagi untuk konsentrasi dalam bekerja. Hal ini terjadi karena tidak menghargai waktu yang ada, padahal saat ketika kehilangan waktu tersebut tidak bisa diulang kembali. Perbedaan signifikan antara orang yang sudah sukses dan orang umum dalam menggunakan waktu. Hal ini dapat dilihat saat menjalani hari demi hari. Dalam buku ini merangkumnya menjadi 3 hal yang penting. 1. Mengatur waktu ala orang yang sudah sukses. Biasanya, orang akan menggunakan waktu yang ada dengan bersenang-senang, misal nongkrong, main di mall, bermain sosial media, dan lain-lain. Tetapi orang yang ingin sukses, ia akan menggunakan waktu dengan baik dengan membaca buku, walaupun hanya sebentar, tetapi jika dilakukan setiap hari, maka akan mendapatkan pengetahuan. Hal ini yang dapat dilakukan walaupun hanya sebentar, seperti olahraga, menyirap tanaman, dan lain-lain. Terpenting yaitu, kita benar-benar memahami betapa berharganya waktu, karena kita tidak bisa mengulang waktu kembali. Waktu tidak seperti uang yang dapat dikembalikan lagi. Hanya hilang, maka akan hilang selamanya. Penulis menjelaskan menjadi 2 poin penting untuk manajemen waktu, prioritas dan mekanik. Dengan harus tahu semestinya yang menjadi prioritas dan cara mengatasinya. Penulis buku New York Times bestseller bernama Rennie Gage hari ini berpendapat jika seandainya dirinya memulai hari dengan hal yang penting, maka waktu tidak akan terbuang sia-sia. Coba untuk meluangkan waktu untuk mengidentifikasi apa tujuan terbesar diri kita, lalu mulai tentukan langkah apa yang diambil untuk dicapai. Kedua, stop lakukan to-do list. Kebanyakan orang mencatat kegiatan yang akan dilakukan, tetapi hal ini kebanyakan tidak banyak yang bisa dikerjakan. Maka mulailah dengan mengerjakan tugas kecil dan mudah agar dapat terselesaikan. Selain itu juga, kita biasanya mengerjakan tugas saat sudah mepet waktunya. Akan tetapi hal ini membuat orang mudah stres. Sedangkan orang sukses tidak membuat to-do list, tetapi menggunakan time box dengan membagi waktu dalam sehari dengan tiap-tiap 15 menit melakukan kegiatan. Hal ini dilakukan untuk membedakan kegiatan prioritas atau tidak. Sebagai contoh yaitu, mengerjakan tugas deadline atau sibuk scroll media sosial. Daripada melakukan kegiatan tersebut, carilah kegiatan yang bermanfaat dengan membaca buku untuk mengembangkan pengetahuan diri. Tetapi ada tanggapan lain bahwa biasanya orang yang menunda pekerjaan sering disebut pemalas. Tetapi orang yang menunda pekerjaan adalah suatu kebiasaan untuk menyampingkan penghasilan yang penting demi pekerjaan yang lebih mudah dan menyenangkan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya motivasi dalam diri untuk melakukan hal yang berguna. Solusi yang dapat digunakan untuk diri sendiri yaitu di masa depan, pusatkan perhatian pada kesulitan yang akan muncul jika kita terus menunda pekerjaan.
Hal ini pasti akan merugikan kita dalam masa yang akan datang karena akan semakin banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan. 3. Inspirasi akan muncul tanpa diduga. Ada beberapa rekomendasi saran yang bisa digunakan, yaitu dengan memiliki dan membuat buku catatan. Hal ini supaya bisa mengingat tetapi juga membuat inspirasi baru. Ada contoh konglomerat yang bernama Richard Branson mengaku jika dalam membangun bisnisnya Virgin tanpa buku catatan, ia akan membawa buku catatan kemanapun ia pergi. Bahkan ia pernah menulis di paspornya sebuah ide yang tiba-tiba muncul. Ada tips yang menarik untuk kita memanajemen waktu, yaitu tentukan tema pada hari ini yang akan dijalani, konsentrasi dalam satu pekerjaan dalam sehari, memberikan rekomendasi tema dalam seminggu agar bervariasi sehingga tidak cepat bosan dalam melakukan pekerjaan.